Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nova Amalia dari Prodi Administrasi Publik semester 5 Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen dan resolusi konflik dari jurnal yang berjudul Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondama. Kawasan konservasi berupa Taman Nasional merupakan salah satu sumber daya alam yang seharusnya dikelola dengan sistem zonasi, namun masih dikelola secara sentralistik, sehingga menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan anggaran, sumber daya pengelola yang masih belum memadai, kelemahan infrastruktur, dan hubungan yang belum harmonis dengan masyarakat di sekitar kawasan. Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau TNTC merupakan taman nasional laut terluas di Indonesia. Kawasan ini terletak di dua daerah administratif, yaitu di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, seluas 30,98% dan di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, yaitu seluas 69,02%. Kawasan TNTC dibagi atas 6 zona, yaitu zona inti, zona perlindungan bahari atau rimba, zona pariwisata, zona tradisional, zona umum, dan zona khusus. Penetapan zonasi TNTC telah membatasi ruang gerak nelayan tradisional, khususnya pada zona inti yang merupakan zona tabungan. Hal ini menyebabkan konflik karena justru di zona ini terdapat hasil laut yang melimpah. Pemda Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Teluk Wondama pernah mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk menangkap hasil laut di dalam kawasan tanpa ada koordinasi. Kondisi ini sesuai dengan yang dikemukakan Adi Wibowo et al. Tahun 2009, bahwa ancaman terbesar terhadap keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi sesungguhnya berada pada institusi pemerintah, baik pada arah pusat maupun daerah otonom. Fenomena tersebut terakumulasi dan cenderung menyebabkan terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam pada kawasan. Oleh sebab itu, diperlukan jaringan kerja dan komitmen bersama para pihak yang berkepentingan di dalam kawasan Taman Nasional. Dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, peran stakeholder sangat dibutuhkan. Secara umum diketahui bahwa kebutuhan stakeholder mendukung zonasi yang ada, kecuali DKP Teluk Wondama. DKP Teluk Wondama menganggap zonasi TNTC sangat penting, tetapi karena proses penetapannya tidak melibatkan mereka, maka saat ini akan dibuat perda tentang zonasi KP3K sebagai tandingan terhadap zonasi TNTC. Berbagai bentuk dan level konflik. Secara umum, konflik pengelolaan TNTC yang terkait dengan zonasi masih berada dalam bentuk laten yang dicirikan dengan adanya tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik, dan seringkali salah satu atau kedua belah pihak belum menyadari adanya konflik. Konflik yang mencuat ditemukan antara BPTNTC dan DKP Teluk Wondama yang dicirikan dengan telah teridentifikasinya pihak-pihak yang berselisih, telah diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, dan proses penyelesaian masalah belum berkembang. Berdasarkan level permasalahannya, konflik pengelolaan TNTC dibedakan menjadi 1. Konflik vertikal antara DKP Teluk Wondama dan Kampung Waprak, antara DKP Teluk Wondama dan Kampung Yende, serta antara BPTNTC dengan WWF. Konflik tersebut masih laten dan ada kemungkinan akan mencuat bahkan terbuka apabila diabaikan. Kedua, konflik horizontal antara BPTNTC dan Dinpar Teluk Wondama, serta antara BPTNTC dan DKP Teluk Wondama. Konflik antara BPTNTC dengan Dinpar Teluk Wondama masih dalam bentuk laten, sedangkan konflik antara BPTNTC dan DKP Teluk Wondama sudah mencuat. Dalam pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama, masalah inti adalah perebutan ruang dan sumber daya alam, dan efek yang muncul sebagai akibat masalah inti adalah degradasi kawasan TNTC dan ketidakpastian usaha. Adapun penyebab awal adalah bahwa TNTC adalah state property yang open access dan lemahnya kelembagaan TNTC. Berdasarkan sebab-sebab konflik, konsep resolusi konflik yang dapat ditempuh adalah 1. Tata batas zona inti TNTC perlu segera dilaksanakan disertai dengan sosialisasi secara terus-menerus. 2. Sumber daya manusia pengelola perlu dibenahi kualitas dan kuantitasnya, khususnya Salpras dan personil kantor BPTNW 2 Wasior. 3. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Pemda kemudian bersama-sama kepada masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus. 4. Konflik BPTNTC dengan DKP Teluk Wondama diselesaikan dengan cara negosiasi dan persamaan persepsi tentang pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama.
Langkah selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian, meningkatkan koordinasi, sinergis program, dan kolaborasi manajemen. 5. Konflik BPT-NTC dengan Dinpar TW dapat ditangani secara efektif dengan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan TNTC dan intervensi dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pariwisata di Kabupaten Teluk Wandama. Selanjutnya, membangun kolaborasi manajemen. 6. Konflik BPT-NTC dengan WWF dapat ditangani dengan penetapan MOU antara BPT-NTC dan WWF pada tingkat lokal sebagai dasar bagi pihak WWF Indonesia Shed Teluk Wandama untuk menyampaikan laporan tertulis secara rutin kepada pihak BPT-NTC. Selanjutnya, bersama-sama membangun sinergitas program dan kolaborasi manajemen dengan Pemda dan masyarakat. 7. Konflik laten antara DKPTW dan Kampung Waprak serta DKPTW dan Kampung Yende juga tidak perlu diabaikan. Konflik ini perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif. Peningkatan komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan terkait dengan pemberian SIUP dan SCP di wilayah Kampung Waprak dan Kampung Yende. Kemungkinan konflik laten juga terjadi di kampung-kampung lainnya di dalam kawasan TNTC. Konsep resolusi konflik di atas bersifat parsial pada skala mikro. Dengan demikian, konsep resolusi konflik yang dapat diakomodir oleh semua stakeholder secara makro adalah pendekatan kolaborasi manajemen. Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk lembaga kolaborasi yang terdiri atas advisor body yang meliputi Bapeda, KLH, para kepala distrik, para tokoh adat, para kepala kampung, LSM, para pengusaha, dan stakeholder lainnya, dan manajemen body yang meliputi BPT-NTC, DKP, dan Dinpar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.